Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudin Putri Wahyuni Patigo, Stambuk A40120150. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 5, akan mempresentasikan mengenai strategi belajar mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu, saya persilakan teman-teman saya untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita, Stambuk A40120363. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar merupakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, disertai oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sebab itu, kedudukan strategi belajar mengajar, strategi dalam proses pendidikan khususnya di dalam dunia pendidikan dikatakan sangat penting. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena strategi belajar mengajar di dunia pendidikan menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik dengan pemahaman ini. Dan guru harus dapat menentukan strategi yang cocok dan sesuai dengan bentuk materi. Maka dari itu, di dalam dunia pendidikan, seorang guru sangat berperan penting. Untuk slide kedua akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk slide kedua. Ya baik, strategi pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, cognitive learning strategies atau strategi belajar kognitif. Strategi ini merujuk pada langkah-langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi, atau sintesis bahan pembelajaran. Identifikasi 6 strategi utama belajar kognitif memberikan kontribusi langsung untuk belajar bahasa. 1. Klarifikasi atau verifikasi. 2. Penalaran induktif atau menebak. 3. Penalaran deduktif. 4. Praktek. 5. Menghafal. Yang ke-6. Monitoring. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menambahkan. Iya, baik. Yang mau menambahkan slide ini, dipersilakan. Saya mau menambahkan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan sedikit pengertian dari klasifikasi atau verifikasi, penalaran induktif atau deduktif, praktek, menghafal, sama monitoring. Di dalam KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam berkelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelas. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Penalaran deduktif berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penentuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Induktif yaitu merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersikap umum.
pengertian praktik adalah suatu sikap belum otomatis berwujud dalam suatu tindakan. Menghafal adalah proses menetapkan informasi ke dalam ingatan. Sedangkan monitoring adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Ya, baik. Lanjut slide berikutnya. Yang kedua, metacognitive learning strategis atau strategis belajar metakognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa diri langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan manajemen diri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk yang mau menambahkan slide ini, dipersilahkan. Baik, kita lanjut pada slide yang berikutnya. Yang ketiga, komunikasi strategis atau strategi komunikasi. Mereka tidak langsung berhubungan dengan bahasa pelajar karena fokus mereka adalah pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh atau mengklarifikasi apa yang dimaksud pembicara. Komunikasi strategi yang digunakan oleh pembicara ketika menghadapi kesulitan karena kenyataan bahwa komunikasi mereka berakhir berlari lebih cepat dari komunikasi mereka, berarti atau ketika dihadapkan dengan kesalahpahaman oleh pembicara. Untuk teman-teman lain, mungkin ada yang ingin menambahkan slide ini, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut pada slide yang berikutnya. Yang keempat adalah strategi sosial. Strategi sosial adalah mereka terlibat dalam kegiatan pembelajar yang mampu mereka kesempatan untuk menjadi terkena dan praktek pengetahuan mereka. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan penjelasan pada slide ini, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, itulah presentasi kami dari kelompok 5. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.